Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1514. Suara renyah gelas anggur bertabrakan dan semua orang menenggak isi gelas mereka segera terdengar. Pesta resmi dimulai. Selama 1 jam berikutnya, semua orang sibuk membuat koneksi dan membicarakan berita. Semua orang berperilaku sopan dan tidak ada drama memalukan yang hanya akan terjadi dalam novel setelah seseorang bertindak sebagai poser. Semua orang yang hadir berada di kelas atas, dan jika mereka mendapatkan hak untuk berdiri di sini, mereka setidaknya harus belajar untuk berintegrasi ke dalam lingkaran ini. Sesuatu seperti anak malang yang tidak punya apa-apa tiba-tiba muncul di pesta hanya untuk dipandang rendah oleh para jutawan hanya akan terjadi di kota kecil. Namun, di sebuah pesta di mana para jutawan dan elit teratas di negara itu berkumpul, kemungkinan hal ini terjadi hampir nol. Sebagai pembawa acara, Jasper tentu harus bersosialisasi. Wendy juga muncul selama paruh kedua pesta. Wendy dengan sempurna mencontohkan peran nyonya rumah setelah dia muncul dengan pakaian 9. Semua orang memuji kecantikan Wendy dan betapa dia sangat cocok dengan Jasper. Semua orang gembira dan harmonis, dan ruangan itu menguntungkan dan damai. Kecuali, brengsek. Wendy muncul di sebelah Jasper di bawah perhatian semua orang, tetapi ketika Jasper mengulurkan tangannya secara alami untuk membiarkan lengan Wendy bertautan dengan tangannya, Henry tertegun. Karena dia sedang memegang ponselnya dan sedang melakukan video call dengan Anna. Tentu saja, Anna tidak ingin melihatnya. Sebaliknya, dia ingin melihat Jasper di pesta itu. Di layar, Anna memiliki satu tangan di bawah dagunya dan tangan lainnya memegang pensil. Dia menggoyangkan pensil saat dia dengan gembira melihat wajah tampan pria itu ketika dia tiba-tiba berhenti. Pensil yang bergetar juga berhenti tiba-tiba. Haruskah aku mengakhiri panggilan ini? Kata Henry, merasa bersalah. Dia cantik. Anna tidak menjawab Henry. Sebaliknya, dia menatap Wendy yang tampak buram dalam video itu, tetapi masih berhasil bersinar dengan sangat indah meskipun kualitasnya rendah. Henry terkekeh kering, sudah kubilang tidak ada yang menarik. Ada. Siapa bilang tidak ada yang bisa dilihat? Anna terkekeh dan berkata, aku yakin pria itu pasti sangat menikmati kesenangannya sehingga dia melupakan rumah dan tugasnya. Henry batuk kering. Dia merasa bahwa tidak baik baginya untuk menjebak Jasper seperti ini, jadi dia menyarankan, mengapa saya tidak memintanya untuk datang untuk berbicara dengan Anda? Tidak perlu. Anna meregangkan dan menampilkan sosoknya yang luar biasa. Dia berkata dengan malas, saya memiliki banyak desain untuk diselesaikan, dan saya harus pergi ke forum diskusi nanti. Jangan ganggu dia. Jadi, aku akan menutup telepon. Henry terlalu mengenal Anna dan dia ketakutan. Jadi, dia mengatakan ini dengan hati-hati dan perlahan. Kenapa kamu begitu takut? Anna bertanya terus terang. Dilihat dari nada suaranya, Anna sepertinya ingin menutup teleponnya. Namun, ketika dia berada di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah menurutmu aku terlihat lebih baik berdiri di sampingnya daripada Wendy? Henry terdiam. Lupakan. Anna berkata tanpa ekspresi sebelum dia menutup telepon. Setelah meletakkan teleponnya, Henry melihat Jasper mendekat dari kejauhan dan menghela napas. Oh, ipar, bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Jasper bertanya pada Henry dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku baik-baik saja. Henry menggaruk kepalanya. Ngomong-ngomong, pangeran kecil dan gengnya baru saja pergi. Jasper mengangguk dan berkata, waktu hampir habis, jadi mereka harus kembali untuk mempersiapkan lokasi perdagangan. Apakah Dean juga pergi? Iya, tapi dia bilang dia lelah, jadi dia pergi ke hotel untuk istirahat dulu. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung pergi ke venue kami di Nauritus City, jawab Henry. Julian. Jasper menoleh dan memanggil. Julian muncul di belakangnya tanpa suara. Temukan beberapa orang yang dapat diandalkan untuk mengawasi Dean. Hati-hati, jangan sampai ketahuan, kata Jasper. Julian mendapat perintah Jasper dan pergi bekerja. Meskipun Julian adalah satu-satunya pengawal dan asisten Jasper, Wendy juga menemukan sekelompok orang baru yang telah pensiun dari pasukan khusus elit sementara dia diam-diam mencari bakat baru. Awalnya, orang biasa dan perusahaan biasa tidak dapat mempekerjakan orang-orang ini,
tetapi status Jasper saat ini lebih dari cukup tinggi. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok ini. Jasper mengatur agar setengah dari mereka tinggal bersama Wendy dan membiarkan Fallon mengelola mereka, sementara sisanya menjadi milik Julian. Ini bisa dianggap sebagai tim Julian sendiri. Ini membuatnya lebih nyaman bagi Julian untuk melakukan operasi yang cerdik setiap hari. Setelah Julian pergi, Henry langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu ada yang salah dengan Dean? Bukan hanya dia, tapi rubah tua di belakangnya juga bermasalah. Jasper dan Henry berdiri di sudut saat mereka berbicara dengan lembut sambil melihat kerumunan yang mengobrol dengan gembira dari jauh. Namun, itu harus baik-baik saja. Bahkan jika itu bermasalah, itu mungkin hanya sesuatu yang kecil. Saya tidak berpikir siapapun akan berkolusi dengan pasukan asing pada saat kritis ini. Tidak ada seorang pun di negara ini yang begitu bodoh sampai mati sekarang, apalagi Gale. Bab 1515. Selain itu, mereka menaruh uang mereka di sini. Jadi, saya tidak berpikir Gale akan menembak kakinya sendiri. Tetap saja, kami akan mengawasi untuk berjaga-jaga. Sudut bibir Henry berkedut ketika dia melihat Jasper yang berbicara terus terang dan dengan keyakinan seperti itu. Kemudian, dia memutuskan untuk menelan kata-katanya yang jujur. Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Mengapa menyebabkan lebih banyak masalah bagi saya? Aku akan membiarkan dia mencari tahu sendiri ketika dia bertemu Ana lain kali. Mengenai bagaimana dia akan menghukumnya, itu bukan urusanku. Pesta berlangsung selama 3,5 jam. Pada akhirnya, para tamu dan tuan rumah semua senang dan mereka kembali ke akomodasi masing-masing. Karena pasar saham Amerika Serikat akan segera dibuka, ketika pesta berakhir, tidak ada yang tinggal di belakang. Mereka semua kembali memperhatikan perkembangan masalah. Ketika mereka pergi, semua orang tampak serius dan berhati-hati. Mereka tahu bahwa dengan dibukanya pasar saham Amerika Serikat, perang modal antara Timur dan Barat, yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah ekonomi manusia modern, akan segera terungkap. Setelah pesta, Jasper bergegas ke Southwest River Tower bersama Henry. Di atas lantai, meskipun Henry sebelumnya telah mendengar Jasper berbicara tentang tata letak baru, ketika dia melihat layar surround LED besar yang menempati 3 dinding dan menutupi seluruh bangunan dengan matanya sendiri, dia terkejut. Sial, dari mana kamu mendapatkan layar ini? Untuk pertama kalinya, Henry adalah udik desa. Ini disatukan dengan 25 layar individu. Harganya lumayan. Setiap layar adalah $390.000, tetapi mereka perlu disesuaikan. Butuh lebih dari setengah bulan untuk menginstalnya, kata Jasper sambil menunjuk ke seluruh lobi yang disulap menjadi pusat perdagangan. Kemudian, dia melanjutkan. Ini adalah base camp kami untuk beberapa hari ke depan. Bapak, Lain, apakah Anda melihat pengumuman yang baru saja dirilis oleh Federal Reserve? Jake, yang sudah lama bersiap di sini, tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, "Maksudmu mereka membatasi batas penarikan lepas pantai dari ibu kota Summerland?" kata Jasper sambil tersenyum. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang menatap Amerika Serikat saat ini. Bagaimana mungkin Jasper tidak menerima berita itu segera setelah Federal Reserve membuat pengumuman yang begitu besar? Kurang dari beberapa menit setelah diumumkan, Jasper mendapat kabar itu saat dia masih berada di pesta. "Ya, apakah ini akan mempengaruhi kita?" tanya Jaka. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka hanya khawatir kita akan menguangkan dan melarikan diri segera setelah perdagangan dimulai. Karena kita tidak punya niat untuk melarikan diri, apa dampaknya bagi kita? Mereka mengatakan bahwa mereka adalah negara paling populer di dunia, tetapi mereka sangat picik. Apakah mereka tidak takut orang akan menertawakan mereka?" Jasper tidak pernah membayangkan bahwa dia akan secara spontan mengatakan hal yang sama dengan orang cacat di Swallow Capital. Jasper berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di platform tinggi di pintu masuk. Dia memperhatikan orang-orang yang sibuk dan peralatan baru digeladak di bawah. Saat ini, seluruh bangunan dipenuhi dengan ketegangan dan gairah. Badai akan segera dimulai. Itu kurang dari 24 jam sebelum pasar saham Amerika Serikat melanjutkan perdagangan. Situasi keuangan global jatuh ke dalam ketenangan yang aneh. Bahkan para reporter yang biasanya suka membuat tuduhan yang tidak berdasar pun diam.
Seolah-olah lingkaran keuangan dan ekonomi dunia sedang menahan napas sambil menunggu waktu hisab yang akan datang. Pada saat ini, Jasper bangun di pagi hari, mandi, dan sarapan. Kemudian, dia menonton berita di saluran keuangan. Pembawa acara di layar televisi itu mengenakan setelan formal saat menyiarkan berita. Sejak serangan teroris di Amerika Serikat, pasar saham keuangan telah turun tajam. Sebagai inti dari ekonomi global, pasar saham Amerika Serikat telah mengalami kemunduran yang parah, tak terhindarkan memancarkan penurunan tajam dalam indeks dan harga saham dari pusat perdagangan utama lainnya di seluruh dunia. Setelah itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana pertamanya untuk menyelamatkan pasar. Meskipun putaran penyelamatan pasar yang dangkal itu tidak menyebabkan perbaikan nyata di pasar, itu mencegah situasi menjadi lebih buruk. Bagi pemegang saham dan investor, itu juga merupakan dorongan kepercayaan bagi mereka untuk melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat akan campur tangan. Tapi sekarang, setelah penangguhan aktif pertama dalam sejarah Amerika Serikat, pasar akan dibuka dalam waktu kurang dari 24 jam, menyebabkan pusat perdagangan utama lainnya di seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, sebagai pusat ekonomi dan keuangan global, tetap teguh pada posisinya. Semua pusat perdagangan dan investor di seluruh dunia memperhatikan arah pasar saham Amerika Serikat setelah pembukaan pasar. Dalam 24 jam, pasar saham Amerika Serikat akan dibuka kembali. Apakah itu naik atau turun, itu akan secara langsung mempengaruhi keadaan ekonomi global. Di depan televisi, Jasper meletakkan telur mata sapi di piring Wendy dan berkata dengan wajah datar, "Saya mendengar Nyonya Clarkson mengatakan bahwa Anda selalu diam-diam membuang telur mata sapi yang dia buat untuk Anda. Membuang-buang makanan adalah hal yang tercela, tahukah Anda?" Wendy berkata dengan wajah sedih, "Tapi aku benar-benar tidak suka hidangan penutup mata. Telur tidak berharga, tetapi mereka memang sumber nutrisi yang baik. Anda baru saja masuk angin dan tubuh Anda belum sepenuhnya pulih. Memiliki lebih banyak protein baik untukmu," Jasper meyakinkan dengan sabar. Sambil menghela nafas, Wendy menggigit sisi cerah dengan wajah sedih. Kemudian, dia mengambil kuning telur dan melemparkannya ke dalam mangkuk Jasper. Wendy angkat bicara ketika dia melihat Jasper ingin mengatakan sesuatu. "Kamu bilang aku hanya perlu makan lebih banyak putih telur. Aku tidak mau makan kuning telur." Jasper menghela nafas tak berdaya. "Saya ingat Anda juga tidak suka makan isian saat makan pangsit dan hanya makan kulitnya. Kulitnya enak, isinya terlalu banyak untukku," Wendy berkata dengan berani dan percaya diri. "Saya ingat Anda juga hanya makan bagian atas brokoli dan bukan batangnya. Batangnya terlalu keras dan rasanya agak pahit." Wendy mulai terdengar kurang percaya diri ketika dia melihat Jasper akan mengatakan sesuatu yang lain. Dia menggembungkan pipinya dan menatap tajam ke arah Jasper. "Kau sudah selesai?" Wendy bertanya dengan marah. Jasper memakan kuning telurnya dan berkata dengan cerdas, "Aku sudah selesai." Wendy mendengus. Kemudian, ketika dia hendak berbicara, Dawson masuk dari luar ruang makan. Pak Tua Dawson diam-diam berjalan ke meja makan dan meletakkan 2 kotak pil di atas meja sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Jasper dan Wendy saling memandang sambil merasa sedikit terpana. Namun, ketika mereka berdua melihat pil Dawson membawa mereka merasa sangat canggung. "Pil apa itu?" "2 kotak pil asam folat." Semua suami dan istri yang berpengalaman tahu bahwa ini adalah suplemen yang perlu dikonsumsi semua pria dan wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Jasper menggosok pelipisnya. Ayah mertuanya menjadi gila karena menginginkan seorang cucu. Wendy dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membuang asam folat itu. Wajahnya sedikit merah ketika dia menggerutu. "Ayahku benar-benar berbeda." Bab 1516. Kenapa dia membawakanku sesuatu seperti itu? "Dia memberi kita surat diplomatik, kurasa," kata Jasper sambil tersenyum. Wendy tidak berani menjawabnya. Dia berkedip ketika dia menunjuk ke layar televisi di mana pembawa berita masih berkomunikasi dengan yang disebut komentator khusus. Wendy berkata, "Apakah dia benar?" "Saya rasa begitu." Jasper mengangguk. Sayangnya bagi orang-orang di lingkaran ini, sebagian besar siaran berita sangat tertunda, sehingga profesionalisme mereka harus diakui. Ini pada dasarnya situasinya, dan sudut pandangnya benar.
Yang berarti Anda akan benar-benar mempengaruhi ekonomi global begitu Amerika Serikat memulai perdagangan dan Anda memulai pertarungan Anda dengan Wall Street. Tanya Wendy. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, itu agak berlebihan. Itu hanya akan mempengaruhi lingkaran keuangan paling banyak. Namun, saat ekonomi global semakin terintegrasi, keuangan merupakan komponen inti perekonomian. Jika beberapa masalah keuangan terjadi, itu akan menjadi pukulan besar bagi perekonomian. Jika pasar saham global turun tajam, musim dingin untuk berbagai industri akan datang awal tahun ini. Kekayaan akan menguap dan modal akan menyusut, menyebabkan reaksi berantai. Wendy tidak mengatakan apa-apa karena dia hanya menatap Jasper dengan tatapan kosong. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Jasper penasaran. Wendy perlahan berbalik untuk melihat Jasper. Pupil matanya perlahan fokus lagi dan dia perlahan mengumpulkan pikirannya yang mengembara sebelum dia menatap wajah pria ini. Aku tidak menyangka kamu bisa sampai ke tahap ini begitu cepat. Anda bukan siapa-siapa di sekolah, dan bahkan setelah Anda memulai bisnis, Anda selalu tidak menonjolkan diri. Saat ini, Anda mampu melawan sistem ekonomi terbesar di dunia dan kapitalis terkuat. Hasil perjuanganmu akan mempengaruhi perekonomian dunia. Jika seorang pria bisa sampai ke tahap ini, sepertinya surga akan baik padanya. Ketika Jasper menatap Wendy yang sedang menatapnya dengan bintang di matanya, dia terkekeh dan berjalan di belakangnya. Dia meletakkan tangannya di bahu lembut dan bulat Wendy sebelum memijatnya perlahan. Saya hanya melakukan sesuatu yang saya inginkan dan saya pikir harus saya lakukan. Setelah Jasper mengatakan ini, nadanya berubah. Dia mulai bercanda. Pada akhirnya, saya menjadi fokus dunia. Aku juga sangat terkejut. Kau sangat menyebalkan. Wendy mendeteksi bahwa Jasper sedang mengejeknya dan dia menggerutu sebelum menamparkan tangan Jasper. Oke, aku harus pergi bekerja sekarang. Ini mungkin mulai menjadi sangat menegangkan. Anda harus mendelegasikan pekerjaan Anda kapanpun Anda bisa. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri. Tidak ada gunanya menjadi lelah, desak Jasper. Saya pikir Anda tidak akan peduli dengan perusahaan lagi. Saat ini, semua orang di perusahaan cemas. Meskipun kekurangan modal, untungnya Trizone dan Abilon dapat menghidupi diri mereka sendiri sekarang. Kita bahkan tidak perlu mengkhawatirkan Sena. Keuntungan yang mereka peroleh bulan lalu adalah yang kedua setelah perusahaan elektronik. Perusahaan real estate sengsara seperti biasa. Banyak proyek besar yang akan dikerjakan semuanya terhenti karena masalah pendanaan. Minta mereka untuk memikirkan solusi terlebih dahulu. Mengapa kita harus menahan mereka jika mereka terus mencari markas setiap kali mereka dalam kesulitan? Sean sangat tidak bisa diandalkan sekarang, kata Jasper dengan cemberut. Tidak apa-apa. Sean juga sangat tertekan. Dia juga mengetahui situasi perusahaan saat ini, tetapi dia masih berhasil menyelesaikan banyak hal setelah menguatkan dirinya sendiri. Saya tahu tentang situasi keuangan perusahaan real estate. Kami harus memotong setengah dana untuk semua proyek kami. Saya mendengar mereka bahkan menciptakan metode penjualan baru dengan menjual properti terlebih dahulu sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan dana. Beberapa hari yang lalu, dia mampir untuk rapat, dan saya melihat dia memiliki lebih banyak rambut putih di kepalanya. Jangan membuat terlalu banyak masalah untuknya. Menjual properti di muka, kata Jasper terkejut. Dia tahu bahwa dalam kehidupan sebelumnya, konsep pra-penjualan di real estate baru muncul di tahun-tahun berikutnya. Ini pertama kali dikembangkan oleh 5 perusahaan real estate terkenal di negara ini. Tidak peduli seberapa banyak dikritik, orang harus mengakui bahwa rutinitas penjualan baru seperti itu telah sangat mengurangi tekanan keuangan dari perusahaan pengembang real estate dan memperpendek siklus pemulihan modal. Tak disangka, Sean adalah orang pertama yang mengajukan konsep seperti itu karena tekanan finansial yang dihadapinya. Ya, kamu tidak mengatakannya. Saya telah mencarinya dan proposal pra-penjualan ini dapat memotong siklus pengembalian modal menjadi 2. Plus, pembeli rumah tidak begitu menentang ide itu, jadi menurut saya itu sangat kreatif, kata Wendy sambil tersenyum. Hidup di atas, bab 1517 Jasper mengangguk dan berkata, ini rencana yang bagus. Kirimkan dokumen atas nama kantor pusat untuk memuji mereka. Berikan review yang baik kepada individu atau tim yang pertama kali mengusulkan hal ini pada evaluasi akhir tahun. Oke, Wendy bangkit untuk mengambil mantel dan tasnya. Kemudian, dia berkata, aku akan pergi ke kantor sekarang.
Lanjutkan. Jasper mengantar Wendy ke pintu dan mengawasinya pergi. Kemudian, dia kembali ke atas untuk tidur. Karena perbedaan waktu, dia harus begadang malam ini. Jadi, Jasper harus mengejar tidurnya di siang hari. Dengan itu, Jasper tidur sampai jam 9 malam. Setelah dia bangun dan mandi, dia melihat bahwa Wendy dan Dawson masih sibuk bekerja dan belum kembali. Jadi, Jasper memanggil Julian untuk meninggalkan rumah. Apakah Dean melakukan sesuatu hari ini? Jasper bertanya saat mereka dalam perjalanan ke menara Sungai Southwest. Dia berada di hotel yang kami atur untuknya sepanjang waktu. Dia hanya keluar 4 kali dari kemarin sampai hari ini. Pada 2 kesempatan itu, dia pergi makan di restoran hotel. Dia tidak berinteraksi dengan siapapun selain dari server. Ketiga kalinya pada pukul 9.20 pagi ini. Dia pergi ke panti asuhan di selatan kota dan dia juga membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan beberapa pakaian anak-anak untuk disumbangkan ke panti asuhan. Dia pergi setelah tinggal selama sekitar 1 jam. Terakhir kali adalah 30 menit yang lalu. Dia menuju ke menara Sungai Southwest, dan saya pikir dia seharusnya sudah tiba sekarang. Jasper sedikit mengernyit ketika mendengar laporan Julian. Julian bertanya, apakah kita perlu menyadap kamarnya? Apakah kalian berhasil melakukan itu? Tanya Jasper heran. Orang normal tidak diperbolehkan menggunakan alat sadap apapun kecuali mereka memiliki izin khusus. Namun, prosedur dan proses melamar hal seperti itu sangat merepotkan, sehingga orang normal tidak akan bisa mendapatkannya. Julian tersenyum. Aku punya caraku. Jasper menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia berkata, tidak perlu. Dia akan segera menunjukkan rencana apapun yang dia miliki. Mobil terus melaju. Ketika Jasper tiba di menara Sungai Southwest, hari masih pagi. Dia pergi ke kantor, dan meskipun sudah lewat jam kerja, sebagian besar karyawan masih bekerja lembur karena saat ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia melihat Wendy sedang rapat melalui kaca ruang rapat. Setelah dia memperhatikannya sebentar, dia pergi. Dia tidak berencana untuk mengganggunya. Setelah dia meninggalkan kantor, dia pergi ke lantai paling atas. Bapak, Lain ada di sini. Dean mendekatinya dan tersenyum sopan. Bukan hanya Dean, Henry dan Todd juga ada di sini. Jasper menjabat tangan mereka semua dan tersenyum. Kamu sangat awal. Masih ada 1 jam sebelum kami mulai, tapi kami juga sangat bersemangat. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk datang lebih awal untuk melihat-lihat. Dean tersenyum dan menjawab. Sial, kamu tidak bilang. Aku sedikit gugup. Henry menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tampak bersemangat. Todd tampak lebih tenang. Dia menatap aula perdagangan yang mulai terlihat sibuk dengan binar di matanya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempersiapkan semua ini, Tuan Lain? Jasper menjawab datar, sekitar sebulan. Todd mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apakah Anda menemukan kejadian seperti hari ini? Serangan teroris belum terjadi sebulan yang lalu, kan? Ketika Dean mendengar ini, dia menjadi tertarik juga. Tampaknya selain Henry, 2 lainnya sangat tertarik dengan jawaban Jasper. Ini berlebihan untuk mengatakan bahwa saya dapat memprediksi masa depan, tetapi saya terbiasa bersiap untuk apapun. Jasper menyeringai dan berkata, selalu bersiap untuk yang terburuk, jadi jika itu benar-benar terjadi, Anda tidak akan lengah. Saat Jasper mengatakan itu, dia menunjuk ke aula perdagangan dan berkata, sejujurnya, bahkan jika barang-barang itu tidak digunakan sekarang, mereka akan tetap digunakan suatu hari nanti. Itu masuk akal. Todd mengangguk dan dia berkata dengan hormat, ada alasan mengapa Tuan Lain ada di sini sekarang. Kau terlalu memujiku, Jasper melambaikan tangannya. Bapak, Lain. Seorang karyawan dari kantor pusat Trizone mendekati Jasper dengan hormat dan berkata, koneksi ketiga lokasi berhasil. Juga, situs web yang Anda minta untuk kami bangun sehingga akan lebih nyaman bagi investor yayasan untuk menonton adegan 3 ruang perdagangan telah disiapkan. Jauh lebih rumit untuk memiliki koneksi jarak jauh atau menonton streaming langsung di era ini dibandingkan di masa depan. Untuk generasi mendatang, perangkat lunak apapun dengan kamera dan komputer dapat dihubungkan dari jarak jauh. Sementara itu, streaming langsung akan lebih mudah disiapkan. Lagi pula, akan ada situs web streaming langsung di mana-mana. Sekarang, teknologi untuk bandwidth jaringan dan perangkat lunak masih sangat belum matang. Oleh karena itu, yang semula sederhana menjadi sangat rumit.
Trizone harus mengirim tim lebih dari 40 orang ke 3 pusat perdagangan sebelum mereka berhasil menyelesaikannya. Mulai uji koneksi, perintah Jasper. Dengan itu, seluruh tim memulai koneksi. Hanya dalam beberapa menit, gambar 2 pusat perdagangan yang lebih kecil namun sama sibuknya ditampilkan di kiri dan kanan layar LED yang besar. Tentu saja, ini adalah lokasi perdagangan Kaiden dan Pangeran Kecil. Ketika Jasper melihat mereka melalui video, dia tersenyum dan bertanya, apakah sinyalnya baik-baik saja? Agum, Pangeran Kecil dan Kaiden mengangguk. Keduanya tampak berbicara secara bersamaan. Tim Anda dari Trizone luar biasa. Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjual beberapa saham mereka? Kaiden dan Pangeran Kecil semuanya adalah orang-orang pintar. Ketika mereka melihat efisiensi Trizone, mereka langsung mendeteksi peluang bisnis. Itu normal bahwa mereka menginginkan sepotong kue ini. Tidak, Jasper langsung menolak. Apa lelucon? Dia tidak bisa memberikan saham Trizone dan Abilon dengan mudah. Jasper tidak akan memberi mereka harapan. Sementara mereka berbicara, jam digital di lantai atas menunjukkan pukul 10.29 malam. Dengan demikian, Kaiden dan Pangeran Kecil tidak dilidayli. Mereka bertiga terdiam pada menit terakhir. Tim yang terdiri dari lebih dari 100 pedagang saham mengangkat kepala mereka saat mereka menatap waktu, detik demi detik. Itu semakin dekat dan dekat dengan momen kebenaran. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.